Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Aziz, perwakilan dari kelompok 2. Ingin menjelaskan tentang nilai norma konstitusional UUD NKRI 1945 dan konstitusional perundang-undangan di bawah UUD. Yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang konsep negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Apa itu konsep negara kesatuan atau unitarisme? Konsep negara kesatuan atau unitarisme adalah struktur negara yang kekuasaan dan wewenang legislatifnya tertinggi berada dalam suatu organisasi legislatif nasional dan kekuasaan negara dipusatkan pada pemerintah pusat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur keseluruhan daerahnya. Pemerintah pusat menguasai kedaulatan secara penuh, baik ke dalam ataupun keluar, di mana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan rakyatnya dapat dilakukan secara langsung. Dalam negara kesatuan, hanya terdapat satu kepala negara, satu konstitusi, satu kabinet menteri, dan satu parlemen, termasuk juga dengan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat sebagai penguasa tertinggi dalam segala aspek pemerintahan negara kesatuan. Pemerintahan negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu yang pertama sentralisasi dan dua desentralisasi. Dalam sentralisasi, artinya semua aspek diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah daerah. Yang kedua adalah pemerintah daerah hanya berhak untuk menjalankan peraturan pemerintah pusat dan tidak berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau membuat peraturan sendiri. Sementara itu, desentralisasi bisa diartikan sebaliknya, yaitu daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengembangkan rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah, namun pemerintah pusat tetap berperan memegang kekuasaan tertinggi. Indonesia sebagai negara kesatuan merupakan negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Ya, artinya di sini pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah, namun dengan beberapa pengecualian terutama terkait politik, di mana wewenang dalam bidang politik luar negeri, justisi, agama, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diberikan kepada daerah. Setiap negara kesatuan memiliki karakter yang berbeda, demikian dengan Indonesia. Setidaknya ada beberapa ciri yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara kesatuan yang membuatnya berbeda dari negara lain. Adapun ciri khas tersebut sebagai berikut. Pertama, Indonesia sudah bertekad untuk menjadi negara kesatuan sejak dimulainya zaman kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua adalah pembentukan negara kesatuan sesuai dengan tekad yang tertuang pada alinea kedua pembukaan UUD RI tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga adalah prinsip kesatuan negara Republik Indonesia diperkuat lagi pada alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang keempat adalah pasal 1 ayat 1 UUD 1945 mengandung dasar bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini sesuai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang kelima adalah pada perubahan UUD 1945 adanya ketetapan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengatur untuk tidak mengubah apapun dalam pembukaan UUD 1945 dan menetapkan NKRI sebagai bentuk mutlak bagi Indonesia. Dalam segi kewilayahan, karakteristik Indonesia dapat dinilai pada pasal 25A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara digunakan untuk menunjukkan kesatuan wilayah perairan dan barisan pulau-pulau Indonesia. Walaupun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, namun semuanya bersatu dalam kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah hubungan negara dan konstitusi. Hubungan dasar-dasar
negara dan konstitusi Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara Pancasila itu dipilih oleh wakil-wakil rakyat dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 45 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah konstitusi negara Indonesia. UUD 45 disahkan 18 Agustus 1945 sebagai bukti UUD 45 diakui sebagai konstitusi negara Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan UUD 1945 di alinea keempat. Dengan demikian terdapat hubungan dasar negara dengan konstitusi, sebab rumusan dasar negara Pancasila terdapat dalam konstitusi atau UUD 1945. Hubungan antara dasar negara dan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dari dasar negara inilah kehidupan negara dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Inti pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya terdapat dalam alinea 4, sebab terdapat segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, dalam pembukaan UUD 45 secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Maka hubungan antara pembukaan UUD 45 dengan Pancasila bersifat timbal balik. Yang pertama akan dijelaskan adalah hubungan secara formal. Pancasila dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Artinya, kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, tetapi juga perpaduan asas-asas kultural, religius, dan kenegaraan yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila sebagai formal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang satu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang kedua, pembukaan UUD 45 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai dasar negara dan tertib hukum tertinggi. Yang ketiga adalah pembukaan UUD 45 berkedudukan dan berfungsi sebagai mukadimah dari UUD 45 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berkedudukan sebagai sesuatu yang bereksistensi sendiri yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Yang keempat adalah Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sebagai dasar kelangsungan hidup negara. Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 45 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah hubungan secara material. Secara kronologis, proses perumusan Pancasila dan pembukaan UUD 45 oleh BPUPKI pertama-tama materi yang dibahas adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan UUD 45. Setelah sidang pertama pembukaan UUD 45, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila serta tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan UUD 45. Jadi, berdasarkan tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD 45 adalah sebagai tertib hukum tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila, atau kata lain Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia. Berarti secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sumber sifat. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Hasbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.